Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, skandal mega proyek IKTP yang besok Kamis akan disidangkan dengan 2 terdakwa dan nama-nama yang memang tercantum di surat dakwaan adalah nama-nama besar seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Ke ICW yang sejak awal memang bahkan sejak 2011 mengawal kasus ini. Apa yang akan dilakukan Anda dan teman-teman terutama untuk memastikan kalau memang tadi ada nama-nama besar justru tidak akan memukul balik KPK. Modus-modus yang kita tahu kerap terjadi. Ya, sejauh ini sudah pasti kita akan melakukan pengawalan ya terhadap proses. Karena kita juga punya kepentingan dalam tanda kutip kita harus melindungi agar perkaranya betul-betul sampai tuntas. Karena kalau dilihat juga resiko atau fight back dari para pelaku juga besar kemungkinannya. Dan dalam skema kasus korupsinya ada 2 chapter sebetulnya kan. Chapter pertama soal perencanaannya. Bagaimana kemudian ada proses-proses penganggaran yang kemudian dalam tanda kutip diamankan, kemudian juga sisi yang chapter berikutnya adalah soal pengadaannya. Tentu pada titik-titik ini kita sangat mengharapkan KPK juga sudah mulai membidik para korporasi dan kemudian juga katalisator sehingga bisa dibuktikan dan bisa dilihat skema korupsinya secara utuh. Dalam konteks korporasi ini juga sebetulnya menjadi tantangan buat KPK karena sampai sekarang KPK belum pernah menerapkan atau mengejar korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Termasuk kalau politisi mengejar partai politiknya? Di antaranya ke sana. Nanti kan kita akan lihat apakah tadi misalnya partainya digunakan sebagai sarana untuk melakukan korupsi atau tidak. Itu akan jadi pertaruhan di sana. Tapi kalau digunakan ya tentu kita harapkan KPK menggunakan tadi korporasi. Yang satu lagi juga kita nggak lupa soal tindak pidana pencucian uang. Karena menurut saya tidak adil kalau kemudian cuma 2,3 triliun ini dibebankan kepada Pak Sugiharto dan Pak Irman saja. Tentu saja ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab. Dengan menerapkan pencucian uang, tentu kita akan bicara soal follow the money, kemana uang itu mengalir. Kalau kemudian kesaksiannya kurang, tapi bisa dibuktikan dia menerima sejumlah uang, sekurang-kurangnya sudah bisa dieksekusi dan dikejar berikutnya oleh KPK. Jadi kita sangat mengharapkan para penikmat-penikmat ini juga bisa diproses, begitu juga dengan pengembalian aset. Sehingga 2,3 triliun tidak hilang begitu saja, semaksimal mungkin mesti dikembalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya ingin ke Pak Surato. Pak Surato, yang jelas sekarang dampaknya panjang nih. Ya. Ada begitu banyak penduduk Indonesia yang belum punya IKTP, Pak. Ya. Dan itu hanya satu dampak dari bagaimana korupsi ini menggerogoti proyek ini. Ya. Apa yang akan dilakukan Kemendagri sekarang? Yang pertama sebelum saya menjawab tentu Pak Ahmad tadi menyampaikan apa yang beliau temukan tentunya kami harus mengapresiasi itu karena beliau selalu berkomunikasi dengan kita. Apa temuan beliau selalu ke kita. KPK sekarang dari Februari kemarin sampai September dia ada di kita di Deputi Pencegahan. Itu sudah melakukan sesuatu di kita. Ya, jadi ada orang KPK nempel terus Pak di sana? Ada, okay. Sampai September besok ya dari Deputi Pencegahan. Kemudian beliau ini dengan turun-turun ke daerah juga melakukan temuan-temuan di daerah, ICW tentu dengan gayanya sendiri. Ya, itu tentu kita apresiasi. Nah, sekarang ke depan seperti apa? Ke depan ini kita sudah semua meyakini, termasuk KPK, telah meyakini bahwa KTP ini adalah sangat penting dan telah membuktikan bahwa KPK telah mengakses data kita setiap hari setidaknya 40-60 untuk menguji siapa yang sedang dihadapi. Kami kan punya dashboard bahwa KPK setiap hari mengakses. BPJS 36.000 sampai 60.000 per hari. Anda mau katakan IKTP jelas berguna dan harus diteruskan. Itu satu, ya kan? Tetapi di situ ada masalah. Masalahnya adalah belum semua merekam, belum semua mendapatkan KTP.
Oke. Kemudian di daerah masih ada praktek-praktek, masih ada mungkin Pak Ahmad saya koreksi sedikit. Jadi bukan berarti seperti yang diungkapkan beliau, masih ada di daerah itu karena undang-undangnya sendiri sudah menyatakan tidak ada pungutan. Menteri sendiri mengatakan tidak ada pungutan, Dirjen sendiri mengatakan tidak ada pungutan, Di lapangan? dan saya sendiri tidak ada pungutan. Tapi di lapangan Tetapi masih beliau ada? bilang, seperti tadi beliau ungkapkan, Oke. itu terlalu bombastis mungkin, tapi masih ada. Terlalu- Ini yang perlu kita Terlalu bombastis perbaiki. Pak Soedi? Ya, kami Data temukan Anda? di banyak daerah. Di banyak Jadi daerah? saya bilang mengatakan ini masih menjadi fenomena umum. Di daerah mana misalnya Pak? Di Jakarta, di Bahkan Banten, di Jakarta di sekalipun? Palembang, ya masih ada. Oke. Datanya harus sudah diserahkan datanya ke Kemendagri. Sudah. Ya. Baik, Pak Surato, saya ingin tanyakan karena informasi yang kemudian saya baca, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo, bos Anda mengatakan sekarang belum bisa mencetak karena belum ada belangko, karena masih hutang Pak dengan perusahaan Amerika. Saya bacakan, kita masih hutang dengan perusahaan Amerika, tidak mungkin saya bayar sendiri. Pakai APBN juga tidak mungkin karena jumlahnya mencapai 90 juta dolar Amerika. Menang tender, sudah kerja tapi belum bayar. Makanya sekarang banyak yang nggak bisa punya IKTP karena belangkonya belum ada, perusahaannya belum dibayar ya Pak. Utang 90 juta dolar Pak. Itu ada dua hal yang berbeda. Pak Menteri saya kan seorang negarawan. Cara berbahasanya seperti itu. Berarti memang ada pihak yang mengklaim, ada haknya belum dibayar. Tetapi saya, selaku sekretaris Dirjen, kan saya bekerja dengan dokumen. Pada dokumen saya, tidak ada hutang negara kita kepada pihak ketiga yang menyelenggarakan proyek KTP ini. Lunas. 90 juta dolar itu kan kurang lebih 1,2 triliun. Klaim orang. Klaim orang Tapi terhadap negara kita. Bukan terhadap Pak Cahyo, bukan. Tapi terhadap ini negara kita. yang mengucapkan kan Menteri Pak, Menteri Dalam Negeri. Jadi ada utang atau tidak ini? Ya, Ada utang atau tidak Pak? saya pastikan negara tidak pernah berhutang kepada yang namanya konsorsium karena sudah clear dibayar. Jadi sudah dibayar, Ya. tetapi uangnya tidak sampai begitu? Nah, itu KPK yang punya data. Apakah sampai atau tidak? Tapi yang jelas negara telah membayarnya keseluruhan sampai 31 Desember 2015. Nah, 1 Januari sampai 31 Desember 2016 ini memang tidak pernah ada kontrak karena kita tidak mampu menciptakan kontrak kepada pihak ketiga. Oke. Tidak ada kesepakatan harga yang bisa Pihak yang sama yang belum dibayar hutangnya ini? ya, Pihak yang sama yang belum dibayar hutangnya? betul. Ya jelas nggak mau lah Pak, utangnya belum dibayar terus mau disuruh bikin kontrak baru. Bukan demikian. Kami dengan DPR telah menyediakan uang untuk membayarnya. Saya selaku kuasa pengguna anggaran, wakilnya Pak Cahyo nih, saya hanya bisa membelanjakan itu kalau saya pantas bisa membelanjakannya. Apa kepantasannya? Ada kontrak. Kalau tidak ada kontrak tidak bisa. Memang harus saya ambil terus dibayar, nggak mungkin. Ya, dalam membuat kontrak itu harus ada HPS, harga perkiraan sendiri. Pak, sepanjang ini belum dibayar hutangnya, sepanjang itu pula orang yang belum dapat IKTP tidak bisa dapat IKTP. Itu hal lain. Masalah yang tidak mendapatkan KTP, belangko KTP malam ini jam 23.59 itu diumumkan pemenang pengadaan belangko. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi yang malam menggugat- ini menjelang jam 12 malam Ya. pengumuman pengadaan belangko. Ya. Kira-kira jangka waktu berapa lama sampai orang yang sudah antri IKTP dapat Pak? Oke, sekarang data kita mengatakan bahwa 4,5 juta yang sudah merekam, sudah siap dicetak, belum ada belangkonya. Kalau nanti minggu depan ada belangkonya 7 juta, berarti kita akan mencetaknya dan kita akan distribusikan. Oke, itu satu. Baik, kita break dulu, nanti kita lanjutkan. Kita harus break karena keluhan soal IKTP ini kemudian berdampak kemana-mana, termasuk soal bagaimana hak konstitusional memilih, nggak punya IKTP tidak bisa masuk DPT, tidak bisa mencoblos dan sebagainya. Jadi panjang ini urusannya. Setelah pariwara kita bahas. Dipersembahkan oleh